Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan rekan OMK yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang ini kita akan sama-sama belajar tentang pertumbuhan rohani. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses yang akan berakhir pada saat seseorang mencapai tujuan. Dalam kehidupan rohani, pertumbuhan adalah suatu proses untuk menjalani kehidupan rohani agar mencapai suatu tujuan, yaitu persekutuan dengan Allah. Mengapa kita harus bertumbuh? Hidup kita di dunia ini berjalan terus-menerus dan tidak berhenti. Namun sayangnya hidup kita di dunia ini cenderung berjalan berlawanan dengan nilai-nilai kekristenan. Itulah sebabnya Rasul Yohanes mengingatkan kita pada 1 Yohanes bab 2 ayat 15 sampai dengan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Untuk dapat bertahan hidup di dalam hiruk-pikuk dunia ini yang menawarkan berbagai macam kenikmatan daging, kesenangan mata, dan keangkuhan hidup, kita perlu berlari melawan arus tersebut yang semakin kencang. Ini berarti di dalam kehidupan rohani, kita harus memperbarui kehidupan rohani dan kita harus terus bertumbuh sehingga kita mempunyai kekuatan untuk berlari tanpa henti sampai ke tempat tujuan, yaitu persatuan dengan Tuhan selamanya di surga. Oleh karena itu, untuk terus hidup sesuai dengan perintah Tuhan, pertumbuhan bukanlah suatu pilihan, namun suatu keharusan. Jika kita tidak mau bertumbuh secara rohani di tengah-tengah kehidupan ini yang berlawanan dengan nilai-nilai kekristenan, jika hal ini terjadi akibatnya sungguh fatal, yaitu kita akan kehilangan keselamatan kekal. Jadi betapa seriusnya keharusan kita untuk terus bertumbuh dan tidak boleh berhenti. Bagaimana agar rohani kita bertumbuh? Inilah roda-roda kehidupan yang harus kita jalani untuk pertumbuhan rohani kita. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah sabda Allah, yang ketiga adalah komunitas, yang keempat adalah pelayanan, dan ada roda-roda yang kelima yaitu sakramen yang semuanya berpusat pada Kristus. Roda-roda yang pertama adalah doa. Berdoa merupakan lambang kita berkomunikasi dengan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi menjadi patokan untuk membangun relasi yang baik dengan sesama. Tentu saja, tanpa komunikasi, hidup ini akan menjadi terasa hambar. Demikian pula, kita selayaknya sadar untuk terus membangun relasi yang baik dengan Tuhan, yaitu dimulai dengan cara berdoa. Yesus pun saat masih hidup di dunia, ia terus-menerus berkomunikasi dengan Bapanya, seperti terdapat dalam Injil Markus bab 6 ayat 46. Setelah ia terpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus juga berpesan untuk kita agar selalu berjaga-jaga di dalam doa. Terdapat dalam Injil Markus bab 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berdoa juga dapat dimulai dengan hal-hal yang sederhana, yaitu mengucap syukur dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita perbuat. Untuk membangun relasi doa, sebaiknya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengingat apa yang telah Tuhan perbuat untuk kita. Dalam doa tidak perlu kata-kata yang indah untuk berdoa, tapi Tuhan menginginkan kesungguhan kita dalam berdoa, dan yang paling penting, Tuhan rindu akan kita.
Maka itu, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika bab 5 ayat 17. Roda-roda kehidupan yang kedua adalah sabda atau membaca kitab suci. Kitab suci atau Alkitab adalah rangkaian kata-kata yang penuh makna, berisi berbagai macam hal yang baik dan adanya anugerah dari Tuhan. Juga berisikan cerita tentang kebaikan Tuhan terhadap setiap orang. Alkitab adalah surat cinta dari Tuhan kepada kita. Namun sayang sekali kita jarang membaca surat cinta dari Tuhan kepada kita. Di rumah Alkitab hanya dijadikan pajangan saja. Bagaimana iman kita akan bertumbuh apabila kita tidak mengerti isi Alkitab? Belajarlah untuk membaca Alkitab 1 perikop atau 1 ayat setiap hari. Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius bab 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Roda-roda kehidupan yang ketiga adalah komunitas. Komunitas memiliki peran yang penting dalam kehidupan. Karena melalui komunitas kita dapat melakukan sharing pengalaman Kristiani, curhat, dan yang paling penting adalah sebagai sarana penguatan komitmen untuk menghayati hidup Kristiani. Ada banyak sekali persekutuan yang memusatkan diri pada Allah dan orang kudus lainnya sebagai semangat penggerak persekutuan. Misalnya Legio Maria, Komunitas Tritunggal Maha Kudus, OMK, dan Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Dalam komunitas ini, kita diajak untuk saling menguatkan, saling mendoakan sesama anggota komunitas untuk semakin tumbuh terus-menerus di dalam tali persaudaraan Kristiani. Seperti pada Filipi bab 2 ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Setelah berkomunitas, kita dipanggil untuk melayani. Roda-roda yang keempat adalah pelayanan. Injil Yohanes bab 12 ayat 26 berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Pelayanan adalah hal yang penting dalam hidup kita, terlebih apabila kita telah mendapatkan sakramen Krisma. Krisma berarti bahwa ikatan para anggota gereja semakin diteguhkan dengan kekuatan Roh Kudus. Orang yang sudah menerima sakramen Krisma sudah dianggap dewasa untuk menjadi saksi Kristus ke seluruh dunia. Orang yang sudah menerima sakramen Krisma diundang untuk mewartakan kerajaan Allah dan membagikan sukacita surgawi kepada sesama. Pelayanan tidak harus dilakukan dengan hal-hal rumit. Pelayanan dapat dimulai dari rumah. Lalu setelah melayani di rumah, kita dapat melakukan pelayanan yang lebih besar, misalnya di lingkungan atau di lingkungan RT dan RW. Kita pun bisa terlibat pelayanan di tempat komunitas kita bergabung, seperti menjadi singer ataupun worship leader di PDKK komunitas kita. Tetapi jangan lupa pelayanan kita baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat adalah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemegahan diri kita atau dikenalnya diri kita oleh banyak orang. Jadi, jangan lupa, yuk kita mulai melayani. Roda-roda yang terakhir adalah sakramen. Sakramen berasal dari bahasa Latin sacramentum, artinya menjadikan suci. Sakramen dapat juga diartikan sebagai tanda kehadiran Allah, yaitu Allah yang hadir dalam setiap tema, dalam setiap musim di kehidupan kita.
Dalam gereja Katolik terdapat 7 sakramen, yaitu pembaptisan, ekaristi, krisma, imamat, perkawinan, pengurapan orang sakit, dan rekonsiliasi. Melalui tanda kehadiran Allah, kita sepantasnya menghayati dengan sungguh-sungguh liturgi yang ada, sehingga kita semakin merasakan hubungan yang akrab dengan Allah. Sakramen dapat diartikan sebagai tanda kehadiran Allah dalam setiap musim kehidupan kita, dari saat kita dilahirkan sampai kita kembali ke rumah Bapa nantinya. Jadi, supaya iman kita terus bertumbuh, mari kita melakukan hal-hal ini. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, membaca kitab suci. Yang ketiga, bergabung dalam komunitas. Yang keempat, melakukan pelayanan. Dan yang kelima, menerima sakramen. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom semua.